Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati Ibu Irvia Eriza SPDI, MPD selaku dosen pengampu Statistik Bisnis. Di sini saya akan membawakan presentasi tugas ujian akhir semester 2 yaitu C kuadrat. Uji C square goodness of shape. Satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Bila dalam populasi terdiri dari dua atau lebih kelas dan datanya berbentuk nominal, uji statistik ini menekankan pada perbedaan frekuensi subjek-objek atau respon yang masuk pada kategori yang bervariasi. Contoh kasus, sekelompok pasien dikelompokkan menurut jenis penyakit tertentu dan peneliti ingin mengetahui apakah tipe penyakit tertentu lebih sering terjadi dari penyakit lain. 2. Anak-anak dikategorikan menurut jenis permainan dan penelitian ingin mengetahui apakah jenis permainan berbeda dalam frekuensi. 3. Masyarakat dapat dikategorikan menurut respon terhadap sesuatu, apakah lebih senang atau sama saja menolak, dan peneliti ingin mengetahui apakah respon masyarakat berbeda dalam frekuensi. Metode uji C-square goodness of fit atau sampel untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi. Kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi ekspektasi. Hipotesis HO menyatakan proporsi objek yang masuk pada setiap kategori yang diasumsikan terjadi pada populasi. Hipotesis HO dapat diuji dengan statistik berikut, di mana OI adalah frekuensi observasi pada kategori ke-1, EI adalah frekuensi ekspektasi pada kategori ke-1, K adalah jumlah kategori, N jumlah observasi statistik. Ini mengikuti distribusi 2 dengan degrees of freedom K-2 table C lampiran. Contoh kasus 2 kategori. Suatu organisasi ingin mengetahui apakah wanita mempunyai peluang yang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa di desa A. Untuk itu dilakukan penelitian populasi. Penelitian adalah masyarakat yang memenuhi secara memilih di desa A. Calon kades ada 2 orang, wanita dan pria. Sampel diambil secara random sebanyak 300 orang. Ternyata dari sampel tersebut 200 orang memiliki calon kades pria dan 100 orang memilih calon wanita. Lakukan pengujian apakah ada perbedaan frekuensi observasi dan frekuensi ekspektasi dengan taraf nyata. Tentukan statistik uji square goodness of fit atau sampel alternatif pilihan OI, EI, OI min EI, OI min EI 2, OI min EI 2 atau EI pria 67 atau wanita 67 jumlah 33. Tentukan kriteria keputusan jika 20 OBS, 2 DF tolak HO keputusan 2 OBS sama dengan 33,33 DF sama dengan K-1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1 sama dengan 0,05, 2 DF sama dengan 3,84. Lihat tabel C pada handbook. Jadi tolak HO, masyarakat di desa A cenderung memilih pria. Sebagai kadesaran, kelompok wanita sebaiknya tidak mencalonkan diri sebagai calon kades.
Uji keselarasan. HO data sampel berasal dari suatu populasi distribusi seragam. H1 data sampel bukan dari suatu populasi berdistribusi seragam. Statistik uji. Di sini ada rumusnya. OI EO. Daerah kritis atau penolakan untuk taraf nyata A adalah tolak HO apabila pada pengujian keselarasan untuk distribusi seragam nilai PSI 1/R. Uji keselarasan. Contoh, nilai suatu kuliah statistika dalam suatu semester adalah nilai A, B, C, D, F 14, 18, 32, 20. Ujilah pada taraf nyata 0,05 bahwa distribusi nilai tersebut adalah seragam. Uji keselarasan. Penyelesaian perumusan hipotesis. HO sama dengan distribusi nilai suatu kuliah statistika berdistribusi seragam. H1 sama dengan distribusi nilai suatu kuliah statistika tidak berdistribusi seragam. Statistika uji. OI EO pangkat 2/EI. Daerah kritis atau penolakan untuk taraf nyata A. Pengertiannya, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyak lebih dari 30 angka N30 maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus uji normalitas dengan chi-square ada di samping ya. Keterangan X2 sama dengan nilai X2OI sama dengan nilai observasi. EI nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N total frekuensi peaks N sama dengan banyaknya angka data total frekuensi komponen penyusun rumus tersebut. Di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitas sebagai berikut. Metode batas interval. Kolomnya tabel pembantu uji normalitas keterangan XI pada batas tidak nyata interval kelas Z. Transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal. PI luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasar tabel normal. OI nilai observasi. EI nilai expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N total frekuensi PI. Syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square uji goodness of fit distribusi adalah data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Cocok untuk data dengan banyaknya angka N30. Setiap sel terisi yang berkurang dari 5 digabungkan. Contoh,
diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut atas berdistribusi normal min sama dengan 158, standar deviasi sama dengan 809, penyelesaian hipotesis HO sama dengan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai A sama dengan level signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05. 3. Rumus statistik penguji. Derajat bebas DF sama dengan K min 3 sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. 5. Nilai tabel X2A sama dengan 0,05. DF sama dengan 2 sama dengan 5,991. Tabel chi-square daerah penolakan menggunakan rumus 0,427 5,991. Keputusan hipotesis berarti HO diterima, HA ditolak. Kesimpulan, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal A sama dengan 0,05. Pengertian: uji chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji chi-kuadrat, merupakan jenis variabel. Kategori dan datanya disusun dalam bentuk kontingensi. Langkah menetapkan hipotesis. Teks HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Teks H-1H1 terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Menetapkan tingkat signifikan alfa A. Tingkat signifikan C yang digunakan biasanya ada 5. Persen alfa 0, teks 0,5 A 0,5 atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% yang melakukan pengujian statistik. Proses pengujian terindependensi chi-square menggunakan tabel kontingensi. Pengambilan keputusan hasil pengujian adalah tolak teks H 0,0H0. Contoh uji independensi chi-square. Camatan A ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk itu dilakukan survei terhadap penduduk mengenai tingkat. Ujilah secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat penduduk secara signifikan. Gunakan tingkat signifikan terbesar alfa 0, teks 0,5 A sama dengan 0,5. Penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan uji independensi chi-square adalah sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan teks H0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Teks H1H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Agar memudah proses perhitungan, maka nilai chi teks hitung 2 hitung dengan menggunakan tabel. Trik titik krisis derajat bebas yang digunakan untuk menentukan chi teks 2 tabel adalah keputusan hasil pengujian menunjukkan bahwa X pangkat 2 hitung 19,3 dan dari tabel chi-square diperoleh X pangkat 2 A DF sama dengan 7,815 sehingga H 0 ditolak karena X pangkat 2 hitung
X pangkat 2 ADF dengan tingkat signifikan 5% terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.